Jadi kalau ini pukulan yang misalnya ini tak, ya, ini pukulan, cuk, jadi kelah. Nah, kalau tendangannya bisa tendangan kepang, ya, bisa tendangan gitu, ya, bisa. Cukup. Saya agak ngeri. Ini beda, enggak serius, sensasinya beda. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Podcast kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini pemilik Dan 7. Ngeri ya. Beliau ini adalah pelatih karate di Kesatuan TNI. Seluruh kesatuan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kalau masih ada angkatan lagi, dibabat semua sama beliau. Nah, saya langsung sapa ada Pak Makhruf Elric SHMBA. Nah, saya akan sapa beliau. Halo, apa kabar Pak? Saya panggilnya Pak Elric ya. Pak Elric, baik. Apa kabar Pak Elric? Baik. Terima kasih. Kalau saya lihat dari perawakannya kayaknya sanksi kalau pemilik Dan 7 ya. Iya betul. Sama saya kan nggak terlalu tinggi, hampir sama lah ya. Hampir sama. Saya belum dan apa-apa nih. Oke, tapi betul ya Pak Elric melatih karate di seluruh kesatuan TNI. Iya, ada di seluruh kesatuan TNI dimulai tahun kira-kira 83 ya sampai sekarang. Jadi pertama kali kami melatih di Kodam Jaya, lingkungan Kodam Jaya. Kemudian Kopassus, kemudian ke jajaran seni Sikon di Sikon 11, 13, 14 di Jakarta, kemudian ke jajaran Kostrad. Terus juga pernah melatih polisi, tim protokol yang di Pasar Bo itu. Jadi pernah juga melatih di sana. Ya, karena kebetulan tim protokol itu dulu ada satu kompi protokol untuk yang biasa upacara di istana itu dilatih, kebetulan kami pernah melatih di sana. Dan yang terakhir kemarin melatih adalah tim Taipur. Taipur itu pasukan khususnya Kostrad. Intai tempur ya. Ya, intai tempurnya Kostrad. Dan juga terakhir kami diminta dan Pas Pampres untuk melatih Pas Pampres beberapa waktu yang lalu, dan terakhir Kopaskat kami melatih. Kami bolak-balik. Kopaskat juga. Siap. Jadi Kopaskat itu kami bolak-balik ke Bandung. Sekarang sedang berlangsung di Kopo Margahayu. Ya, kurang lebih 400 prajurit di sana kami latih. Oke. Nah, saya itu menunggu waktu yang cukup lama giliran bisa ngajak Pak Elric ke studio podcast El Sinta karena kepadatannya ya, selain melatih Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian Angkatan Darat, dan sebagainya, ada kesatuan-kesatuan khusus yang juga dilatih. Jadi begitu padat sekali. Tapi bersyukur hari ini Pak Elric bisa hadir di studio dan menceritakan pengalamannya bagaimana awal mulanya melatih kesatuan-kesatuan yang ada di TNI ya. Tapi saya dengar katanya sebetulnya Pak Elric itu mulai tertarik dengan karate karena pernah dicampakkan atau dilempar sama copet ya. Itu gimana ceritanya Pak? Iya. Jadi kurang lebih begini ceritanya. Itu copetnya sakti betul berarti ya? Atau... Iya, karena mereka 6 orang. Saya sendiri. Jadi ceritanya kami waktu itu masih naik kendaraan bus ya, bus umum. Ya, kami sudah kuliah di UI waktu itu. Kami tahun 77. Masih mahasiswa ya. Siap, masih mahasiswa di UI tahun 1977. Kemudian kami naik bus Merantama atau apa ketika itu ya. Kami naik dari Pancoran ke arah Kampung Melayu karena kami akan kembali ke Otista waktu itu. Pas di dalam pertengahan, mungkin di depan ini kita itu copet itu tangannya udah masuk ke kantong saya. Tapi karena jadi saya tekan begini nggak bisa masuk, nggak bisa keluar karena udah saya tahan tangannya pakai itu kan. Setelah itu dia kesel ya kan, saya akhirnya
diketok kepala saya di atas. Dari mereka ternyata begitu saya perhatikan mereka itu berenam ternyata. Okay. Saat saya itu ada, jadi saya depan belakang ada tuh. Ada semua. Okay. Jadi di pintu belakang itu ngepung saya gitu. Padahal saya dengan kakak saya karena di tengah nggak monitor itu. Okay. Jadi begitu sampai tikungan Cawang yang sekarang jadi Polsek Jatinegara itu. Itu kan tempat pembuangan sampah yang saya sebelah kiri itu. Betul, pas belok itu turun dari Cawang itu. Saya dilempar oleh copet-copet itu. Dilempar, saya guling-guling masuk itu. Saya duduk, saya mikir, saya berpikirnya begini, kok di Jakarta begitu kerasnya ya? Karena saya kan belum lama ke Jakarta kan dari Jawa Tengah kami. Setelah kami kuliah di UI, kemudian kami mikir, nah setelah itu dalam perjalanannya saya mulai kuliah rutin, kemudian ada kawan sahabat baik saya tiba-tiba mendekati saya, terus pelan-pelan dia nanya, tapi nggak mau menunjukkan jati dirinya. Itu beliau itu minta saya untuk tinggal di rumah dia untuk belajar bersama. Ternyata belajar apa nih, karate atau belajar kuliah UI gitu kan. Tapi begitu sampai di sana saya dikasih alamat, saya tidak tahu. Begitu datang di alamat itu ternyata begitu saya kaget juga, ternyata itu perumahan pejabat tinggi gitu. Begitu saya masuk ternyata sudah disambut oleh seorang ibu yang sangat, sampai sekarang tidak akan kami lupakan, namanya Ibu Hartati Omar Senoaji. Jadi rupanya itu rumahnya Ketua Mahkamah Agung Omar Senoaji ketika itu. Jadi di Komplek Menteri nomor 5 gitu kan. Masih ingat ya? Sampai nomornya juga masih ingat kami. Kemudian kami setelah itu datang situ, saya diminta teman saya yang ternyata sekarang beliau jadi profesor, namanya Profesor Indrianto Senoaji. Oh, yang di KPK. Siap, yang di KPK sekarang di KPK. Tapi beliau lah. Nah, disitulah beliau mulai begitu saya tertarik dia. Beliau ternyata pelatih karate. Pelatih karate. Mas Seno itu? Iya, Pak Indrianto itu ternyata pelatih karate. Saya diajari pertama kali bersama teman-teman UI waktu itu di kediamannya, latihan karate. Kemudian begitu latihan karate, kami kemudian beliau ternyata memang sangat piawai ketika itu ya. Mereka dulu namanya Indrianto Senoaji itu dulu paling terkenal di sini. Rupanya orang juga berpikir kalau disebut nama beliau itu. Jadi kami waktu itu pernah lihat juga, pernah suatu saat ditadak itu dengan satu mobil, saya ada di mobil dikeroyok, dengan sigapnya beliau tuh memang. Ya, jadi itulah awal kami pertama, dan kemudian kami ditawarin untuk latihan karate. Saya dengan senang hati karena saya ingat ketika dilempar copet di Cawang itu untuk apa namanya, ya bela diri lah, bela diri. Nah, sejak itu saya mulai berlatih karate bersama di bawah bimbingan beliau, Profesor Indrianto Senoaji, dan beliau adalah orang yang sangat baik, selalu menolong orang itu. Teman-temannya ditolong, bukan hanya saya ternyata. Banyak yang ditolong oleh beliau sampai sekarang beliau. Jadi apa titik balik seorang Elric itu ketika ketemu dengan Pak Indrianto Senoaji. Betul. Kemudian dilatih karate. Dari situ mulai ya. Ya, dari situ mulai. Kemudian karena setelah tahun 81 kami kan ikut beliau sekitar 6 tahun ya. Jadi bersama keluarganya ada, selain Profesor Omar Senoaji juga kami dulu, selain itu juga kami sering membawakan buku-bukunya beliau. Kalau Profesor Omar Senoaji mau tidur tuh, mau sare, saya membawakan buku-bukunya. Kemudian beliau baca, hampir bertahun-tahun kami lakukan itu. Jadi kami selain murid karatenya beliau, putranya juga kami murid Profesor Omar Senoaji di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena beliau waktu itu ngajar juga di sana. Dosen, ya? Betul. Dosen selain Ketua Mahkamah beliau juga jadi mengajar. Jadi murid bapaknya, muridnya anaknya juga. Siap. Oke, baik. Nah, kemudian setelah lama berlatih karate dan lain sebagainya, mulai masuk sebagai pelatih, itu gimana ceritanya? Sebagai pelatih di TNI. Siap. Baik, setelah kami kemudian pindah dari Gatot Subroto ketika di Komplek Menteri, setelah beliau pensiun, kami kemudian tinggal di sekitar Jatinegara sini. Kemudian kami berlatih di gelanggang remaja Jakarta Timur bersama pelatih-pelatih terkenal. Ya, pelatih-pelatih terkenal ada
Siang Abdul Qadir waktu itu, yang marinir ketika itu, kemudian ada Ucok Marisi, dan kami sekarang kebetulan di dalam kepengurusan INKEI kami dari mulai Jakarta Timur kemudian sampai tingkat nasional, saya ditunjuk jadi pengurus INKEI. Nah, sekarang INKEI di bawah kepemimpinan Laksamana Muda TNI Dr. Ivan Julivan Bakamla ya? Dulu Bakamla, sekarang ada di Kalibata. Ada di Kalibata beliau. Siap, di Kalibata. Jadi beliaulah yang kemudian ketua umum sekarang. Beliau ketua umum, saya wakil ketua umum. Saya wakil dari 2018 ya? Ya, dari 20. Dulu saya sekjen, sebelumnya sekjen di bawah kepemimpinan Pak Letjen Agus Kriswanto, Pangkostrat waktu itu, saya sekjennya, ketuanya beliau, kemudian setelah Pak Ivan, saya wakil ketua umum, dan periode berikutnya juga saya ditunjuk tetap wakil ketua umum. Oke. Jadi sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Luar biasa. Yang diajarkan apa sih Pak? Apakah karate itu hanya mengajarkan olah fisik atau olah jiwa atau apa? Siap, betul. Karate itu kalau dipelajari secara khusus ya, bahwa sebetulnya ke dalam 5 sumpah karate itu memang terkandung makna yang sangat luar biasa untuk membentuk karakter perseorangan, dari mulai anak-anak sampai dewasa itu. Jadi kita dididik untuk satu, ya kan, bahwa sanggup melihara kepribadiannya dibentuk integritasnya, kemudian patuh pada kejujuran, dia harus jujur pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, juga didorong untuk bisa mempertinggi prestasi, ya kan, dan juga etikanya dibentuk untuk menjaga sopan santun, dan setelah itu yang paling ini dia adalah setelah sebagai karate sejati harus bisa menguasai diri. Jadi meskipun dia ini tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi, tidak mudah terprovokasi, jadi pengendaliannya betul-betul bisa ini. Itulah yang dibentuk dari latihan bela diri karate. Kematangan jiwa itu ya, Pak Erik ya. Ya. Jadi Pak Erik sekarang dan 7 betul ya. Di Indonesia ada berapa banyak Pak yang pada tingkatan dan 7 itu? Ya, baik. Di karate di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Ivan Julivan Laksamana Muda TNI, itu bahwa di saat ini INKEI memiliki 13 orang anggota Dewan Guru, yang rata-rata dan 8 dan 7, ya kan, ya 13 dari 13, yang 1 orang, 2 orang adalah dan 9, ya dan 9. Nah, jadi di Indonesia ada tuh dan 8 dan 9. Ada, sudah karena kita sudah otonom. Jadi bahwa karate kemarin kami juga INKEI baru saja mengadakan semacam MOU dengan JTK ya, jadi Japan Karate Tradisional itu di JKT itu. Jadi kemarin mendatangkan legend dari karate dunia yang mantan juara dunia, ada Tanaka, ada Kawada. Tanaka dan Kawada itu bukan nama yang asing untuk. Siap, betul. Ya. Untuk legend banget namanya. Legend banget ya, terutama. Jadi kami kemarin membentuk afiliasi yang arahnya adalah untuk ya afiliasi teknis ya lebih itu. Karena dari JKT juga mempersilakan untuk kita, karena kita selama ini kan menjadi anggotanya Forky ya. Jadi INKEI juga bagian dari anggota Forky yang selama ini INKEI memberikan kontribusi untuk menyumbangkan atlet-atlet nasional, atlet SEA Games, atlet Asian Games, dan jadi Pak Erik juga termasuk melatih atlet-atlet yang dikirimkan untuk SEA Games atau apa? Ya, kebetulan kami waktu itu sebagai Wasekjen Forky Pusat ya, ketika di bawah kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantio Ketua Umum, saya Wasekjen, dan kami terlibat waktu itu untuk dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet kita yang akan dipertandingkan di SEA Games maupun Asian Games maupun event-event internasional yang menjadi kalender baik WKF maupun
karate yang lain. Gitu. Jadi seluruhnya katakanlah supervisi dari Inkei itu ya, kalau atlet-atlet itu yang mau dikirim itu. Ya, sebetulnya Inkei hanya salah satu di antara anggota Forky yang jumlahnya 25 perguruan. Inkei adalah hanya salah satu, tapi dapat disampaikan bahwa Inkei masih yang terbesar untuk keanggotaan itu, karena dari segi keanggotaan maupun Pak Erik, siapa saja yang pernah dilatih Pak Erik? Mungkin pesohor atau apa gitu yang juga, karena saya dengar Pak Erik juga melatih mereka juga. Ya, jadi kami pernah latih ada Jenderal Fakhrul Razi. Ya, pernah kami latih. Terus Jenderal yang mana nih? Yang bintang 4. Yang bintang 4. Mantan Menteri Agama bukan? Betul, mantan Menteri Agama. Pernah kami latih ketika beliau dan Brik 1 pengaman ibu kota. Pas pangkat kolonel bersama Pak Muldoko, kami latih juga ketika itu. Pak Muldoko dilatih juga. Karena beliau itu dulu waktu Pak Fakhrul Razi itu dan Brik, beliau salah satu kasihnya kasih op ketika itu. Kasih operasi di Brigif 1 pengaman ibu kota. Itu Pak Elrik yang latih. Iya, dulu kami pernah melatih. Itu Pak Fakhrul Razi atau Pak Muldoko latihannya gimana? Ya, juga Pak Jostoy Suta Kasat. Pak Jostoy Suta, almarhum ya. Terakhir kami sempat juga diminta Pak Iwan Fals ya. Iwan Fals. Pak Iwan Fals. Kami berkunjung ke rumahnya mungkin yang di Lewinangun itu ya. Ya, kami juga mengajarkan bagaimana teknik pemecahan benda keras gitu. Wah, itu benda keras maksudnya balok begitu? Besi besi misalnya 10 rangkap, 10. Kalau saya memang kalau mengajarkan sekali mecahkan minimal 10-8, nggak 1-2. Jadi memang dengan teknik karate yang benar. Itu bukan semata karena tenaganya yang besar ya Pak? Karena ada teknisnya. Karena kalau nggak ini ya nggak pecah ya. Kalau memang nggak betul tekniknya ya nggak pecah. Yang pecah tangannya gitu. Yang pecah tangannya bisa bengkak kita. Oke, jadi itulah tokoh-tokoh yang pernah dilatih Pak. Betul. Juga putra-putrinya Pak Trisutrisno juga kami latih. Putra-putrinya? Iya betul ya. Termasuk mantunya nggak? Ya. Kalau Pariamisa enggak ya? Istrinya karena beliau orang Inkei itu istrinya. Istrinya orang Inkei. Betul, orang Inkei. Wah, berarti terus Pak Firman juga orang Inkei. Terus Pak Firman mana nih? Iya. Pak Firman mantan Kakor Lantas. Kakor Lantas. Firman Setiabudi. Beliau itu juga orang itu dilatih sama betul ya, sama teman-teman. Ini luar biasa nih pelatih. Besok-besok latih di Elsinta, Pak. Siap dilatih gitu ya. Oke, Pak Erik, jadi dalam interaksi dengan para murid-muridnya ya, apa sih yang selalu ditekankan Pak Elrik? Semangat seperti apa yang ditekankan oleh Pak Elrik? Baik, terutama untuk militer, tentara itu kami melatih karena mereka itu kan harus orang yang harus siap didadak kapan saja harus bertempur, berperang dan menghadapi situasi kritis. Jadi kami melatih juga untuk agar mereka terbentuk refleksnya, kemudian instingnya ya. Kalau refleks itu misalnya tiba-tiba pukul kan muncul dengan refleks itu akan timbul dengan sendirinya ketika kita latihan secara terus-menerus. Kemudian melatih insting. Jadi insting itu kalau orang latihan bela diri itu begitu mau di hutan, mau di keramaian, mau di apa, dia akan bisa timbul ya. Fisik saya kecil, tapi saya di dalam hidup di Jakarta, saya udah 19 kali dikeroyok orang. Beneran ini 19 kali. Setelah kejadian yang dilempar. Iya betul. Saya hitung itu salah satu, jadi 19 kali saya. 19 kali. Menang terus. 1 kali pernah kalah. Karena saya dihantemin pakai balok gitu itu. Ya orang-orang salah sangka, tidak sengaja itu. Tiba-tiba orang saya diteriakin maling, orang ngejar semua. Ya saya salah paham gitu ya. Bisa bertahan aja. Tapi begitu dijelaskan akhirnya semuanya udah minta maaf semua, clear ya, gitu. Untung karateka ya, kalau enggak habis kok.
Iya. Jadi ketahanan fisik ya, fisik itu penting juga. Selain juga kalau yang anak-anak kecil, anak-anak itu kan membentuk karakternya dia untuk berdisiplin. Karena dengan latihan karate itu anak-anak itu sudah mulai dia mencari teman-temannya itu satu biasanya ya menghindari merokok, menghindari itu. Jadi kan biasanya entry point untuk obat-obat terlarang kan dari situ biasanya. Dia bisa masuk dari situ. Ada kegiatan yang positif. Iya, ada kegiatan yang positif dengan berolahraga. Dia memilih teman yang satu ini. Akhirnya anak-anak itu juga berprestasi. Ada yang kemudian masuk tentara, masuk UI melalui jalur prestasi dan bisa menjadi juara dunia, ya kan? Ada karena beberapa orang dari anak buah kami di Inka itu bisa menjadi juara dunia. Ada namanya Ziggy Zareta itu juara Asian Games ya, juara dunia junior ya, dan beberapa nama-nama lain. Ada namanya Desinta, ada namanya Serunita Sari, ada namanya itu orang-orang jadi karateka dari Inka yang dikirim ke tingkat nasional dan internasional juga ya. Juara. Wah, keren. Oke, Pak Erik, kita jeda sejenak, Pak Erik. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Siap. Ya, Pak Erik ya. Baik. Pendengar dan netizen, berbincang dengan Pak Erik ini semakin seru ya, karena ternyata Pak Erik ini salah satu pelatih karate Panglima TNI, mantan Panglima TNI, ya, Jenderal TNI Muldoko, Kepala Staf Kantor Presidenan. Kemudian Pak Jenderal Fauzi, mantan Menteri Agama, ya. Kemudian Pak almarhum Jenderal Jostoy Suta dulu di Kostrad ya. Kostrad. Kasat. Iya, Kasat, terakhir di Kasat. Nah, banyak lagi. Nah, sebetulnya kita tentu di segmen berikutnya saya ingin lebih dalam lagi bagaimana keintiman Pak Elric dengan TNI sehingga dikenal luas, kemudian juga banyak dipercaya melatih berbagai kesatuan yang ada di TNI. Tetaplah bersama kami. Baik pendengar dan netizen Radio El Sinta, wah seru betul ya kalau kita dengar bagaimana profil Pak Elric, pelatih karate di kesatuan TNI, di hampir seluruh kesatuan, termasuk kesatuan-kesatuan elit, ya Kopassus, Marinir dan lain sebagainya. Pak Elric sampai sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum INKAI, Institut Karate Indonesia, ya. Nah, tadi sudah menjelaskan bahwa beberapa pesohor di Republik ini juga dilatih oleh Pak Elric. Tapi saya penasaran, benar nggak sih? Apa jangan-jangan cuma ngomong doang gitu ya? Gimana kalau kita tes? Kita pengen tahu lah 1 atau 2 gerakan Pak Elric supaya netizen dan pendengar juga tahu ya, wah benar-benar nih berarti fix real ini ya Pak Elric. Boleh nggak Pak Elric kalau nggak keberatan nih? Kalau nggak keberatan ya. Tantangan yang luar biasa ini. Luar biasa. Boleh. 1 atau 2 gerakan boleh. Baik. Kami coba ya. Siap. Barangkali masih bisa. Nggak kaku ya. Karena biasanya kan ada olahraga ringan pemanasan gitu. Ini nggak pakai pemanasan ya. Langsung nih. Aduh. Ya, kami coba. Ya. Ini jadi gerakan karate kan terdiri dari pukulan, tangkisan, tendangan, ya kan. Jadi kalau pukulan yang misalnya ini ya, ini pukulan, jadi keras. Nah, kalau tendangannya bisa tendangan kepang, ya, bisa tendangan gitu, ya. Bisa. Cukup. Saya agak ngeri. Ini beda, enggak serius. Sensasinya beda. Beda kalau misalnya lu memperagakan kayak gitu nggak ada isi, nggak ada tenaga, powernya nggak kelihatan. Ya. Kalau sekarang itu kelihatan banget. Ya. Jadi memang terlatih. Memang sangat terlatih. Karena kalau nggak terlatih nggak akan bisa model pukulan seperti itu, bunyi powernya jelas kelihatan lah. Ya. Keren asli. Keren. Wah, saya khawatir Pak Elric tadi nggak ada. Biasanya kan ada pemanasan ya, ada perenggangan. Ya, tapi karena ini sekali lagi karena sudah terbiasa, ya, beliau melakukan itu jadi nggak ada masalah Pak Elric. Hanya 1-2 gerakan nggak apa-apa. Kalau banyak agak harus. Kalau melatih berapa jam Pak Elric biasanya dalam 1 hari Pak Elric? Kalau yang
standar itu latihan biasanya sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam itu terdiri dari pemanasan, kemudian gerakan dasar, kemudian masuk ke aplikasi gerakan dasar, kemudian nanti terakhir biasanya dengan kumite dan kata. Kumite itu perkelahian. Jadi kalau fight ya. Fight ya. Jadi fight itu bisa terutama untuk yang militer itu biasanya kami latih karena mereka itu kan harus dipersiapkan untuk kapan saja penugasan kondisi dadakan ya. Jadi mereka dilatih instingnya betul. Jadi ya memang sudah terbukti. Jangan-jangan Pak Erik juga melatih pasukan karate TNI juga. Maksudnya kalau di Jepang kan ada pasukan istilah militer tapi khusus karatenya gitu ya. Di Indonesia juga jangan-jangan ada dan sudah dibentuk. Kalau ada di militer ada juga ketika itu ada yang namanya Yongmodo. Yongmodo itu bela diri militer waktu itu diadopsi dari Korea ya. Yongmodo itu kan gabungan dari bela diri dari jiu-jitsu, judo, taekwondo, karate dan lain-lain itu. Jadi ketika itu pernah dipakai di angkatan darat. Tapi karate saya basicnya karate jadi saya adik sedemikian rupa kita ini kan sepadukan sedemikian rupa. Jadi kami sharing jalan. Jadi ketika itu Yongmodo jalan, karate juga tetap jalan. Tetap siap. Karena saya basicnya karate. Jadi tapi Yongmodo terakhir ini baru terbentuk ke pengurusan baru. Dulu ketuanya adalah Pak Gatot Nurmantio, kemudian sekarang diganti oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Eka Wiharsa, mantan Gubernur Akmil gitu. Sekarang. Ya. Saya dengar dulu sempat bareng Advent Bangun juga ya. Siap, dulu kami pernah dilatih juga. Dulu sama Barry Prima tuh. Betul. Film Jaga Sembung dan Si Buta. Jangan salah loh ya. Nah, ini Pak Erik pernah bareng ya sama Advent Bangun ya? Beliau senior kami. Beliau legendnya karate. Legendnya karate itu dulu ada Advent Bangun, ada Ucok Marisi, ada Abdul Qadir. Abdul Qadir itu legendnya karate nih. Nah, sekarang ini ya ke generasi ya sekarang itu yang milenial itu ada Ziggy, ada kemarin ada Arya juga ada kemarin murid saya di Jakarta ini kemarin mewakili Indonesia dalam O2 ASN di Portugal juga juara kemarin juara 1. Yang latih Pak Erik. Ya salah satunya ada pelatihnya tapi saya sebagai seniornya mendampingi dia untuk melatih, mengawasi sampai kemarin pulang dari Portugal kami jemput juga di bandara pekalungan bunga dari Diknas karena itu programnya Diknas. Karena itu kejuaraan itu berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, terus ke tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Juara yang tingkat nasional dikirim ke kejuaraan internasional di Portugal dan peraih juara dia. Pak, sekarang perkembangan karate di Indonesia bagaimana Pak? Apakah sudah menjadi gaya hidup anak-anak muda dan mereka dengan penuh sukacita dan kebanggaan gua karateka? Baik. Jadi nampaknya karate itu menjadi salah satu cabang bela diri yang sangat digemari, terutama oleh orang tua. Saya biasanya kalau terakhir setelah pandemi ini meledak sekali. Sebelum pandemi itu latihan karate hanya 300-400 orang ya ketika ujian. Ini sekarang 1.000 lebih. Berarti artinya orang tua tuh berharap dari karate itu anak-anak sehat, anak-anak juga bisa terawasi pergaulannya, anak-anak juga bisa berprestasi. Jadi itulah oleh sebab itu di Inkei ini memang diberikan kesempatan pada atlet-atlet itu oleh ketua umum, diberi kesempatan untuk mereka bisa meraih prestasi setinggi-tingginya dan biasanya untuk jenjang pendidikan misalnya karena biasanya harus dilampirkan termasuk poin yang diaku oleh Diknas prestasi betul jalur prestasi betul melalui jalur prestasi. Makanya ada yang ke UI, ada yang ke tentara, yang tentara juga ada tentara beberapa orang itu. Karena itu waktu ada secaba itu dia masuk melalui jalur itu dan mereka di sana latihan karate terus. Jadi sampai sekarang masih mengembangkan karate di angkatan darat. Demikian juga yang anak-anak itu mulai dari SD untuk jalur ke SMP, jalur
jalur ini namanya prestasi, kemudian SMP ke SMA, bahkan ada yang ke Universitas Indonesia kemarin juara nasional itu ada 2 orang tuh masuk ke UI, masuk ke jalur prestasi, siap, betul. Wah, luar biasa. Tapi alhamdulillah sudah lulus kemarin dia, sudah lulus. Jadi jasanya Pak Erik luar biasa ya. Jasanya orang banyak sebetulnya. Orang banyak. Oke, baik. Nah, Pak Erik, saya dengar karena Pak Erik ini saking populernya melatih karate di lingkungan TNI dan lain sebagainya. Saya dengar ini yang mengantarkan Pak Erik juga menjadi eselon 1 di satu kementerian, betul ya Pak Erik? Iya, betul. Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri. Wah, itu kapan dan gimana ceritanya tuh Pak Erik? Jadi ceritanya begini, memang dulu saya waktu SD, jadi SD itu saya dikenal sebagai dulu juara cepat, cerdas cemar ya, SD saya ya. Cerdas cemar, ketika itu juara, terus kemudian begitu SMP saya juara melukis. Jadi saya juara tingkat Karsidenan Pekalongan waktu itu. Sampai tingkat Karsidenan juara melukis. Jadi saya waktu itu pernah melukis Pangeran Diponegoro naik kuda itu. Saya ingat betul dengan cat minyak gitu dan dinobatkan sebagai juara di Karsidenan Pekalongan. Tapi setelah itu bergeser menjadi penulis saya. Penulis. Saya mengikuti kejuaraan menulis tingkat nasional dan saya juara 1 kan. Terus kemudian tingkat berikutnya lagi kelas 3-nya mengikuti juara. Jadi saya terakhirnya tahun 1975 saya menulis sejarah mengenai perjuangan Angkatan Darat terutama TNI lah, yaitu mengenai Palagan Ambarawa. Saya menulis mengenai Palagan Ambarawa dan menjadi juara 2 kami di tingkat nasional dan kami dipanggil presiden ke istana ketika itu. Itu presiden tahun 75. Waktu itu masih Pak Harto dan Pak Harto Putin dan wakil presidennya Hamengkubuwono IX ketika siap. Nah, itu yang jadi saya sekarang dibilang berkhianat dulu di ono ke seniman kok sekarang jadi olahragawan. Padahal di olahraga juga ada siap, betul. Jadi kami coba jalani bareng-bareng itu. Ternyata saya di sini bisa. Jadi saya untuk menulis saya juara nasional 3 kali, 3 kali. Yang terakhir dipanggil presiden ke istana, dan kemudian kami masuk UI. Tapi kami untuk juara-juara di tingkat Karsidenan dulu langganan kami. Keren. Pak Erik, ngomong-ngomong selain melatih karate, Pak Erik sehari-hari apa? Dosen atau apa Pak Erik? Iya, kami pernah menjadi dosen ya, jadi dosen waktu itu asisten dosen di UI ya ketika itu. Tapi karena kecintaan kami waktu itu melatih karate, jadi kami harus muter. Waktu itu melatih karate di Batalion 201, 202, 203, Kap 9, Denma Brigip, kemudian muter dulu selama bujangan kami itu. Jadi waktunya kebanyakan. Iya, akhirnya karena waktu itu UI pindah ke Depok, dari Rawamangun pindah ke Depok. Kami lulus pasti dari Rawamangun. Jadi pindah ke Depok, wah jauh, harus kami tinggal di Bekasi kita itu. Jadi merasa jauh, akhirnya kami lepas untuk asistennya dan kemudian saya menggeluti dunia karate sampai sekarang. Dan dari dunia karate itu ternyata mengantarkan saya bisa kenal dengan petinggi-petinggi TNI terutama, sampai Pak Trisutrisno, sampai Pak Jos, sampai Kasat. Jadi makanya kami di dalam foto-foto kami ternyata ada fotonya saya dengan 18 orang kasat. 18 fotonya kasat. Iya, 18 orang kasat foto saya. Dari masa-masa ya. Iya, dari Pak Harto, Surono, Pak Trisutrisno, Riamisa, terus ada foto semua. Tapi bukan karena saya mau foto, ketika itu memang ada kegiatannya, ada event yang siap, betul. Luar biasa, dedikasi yang luar biasa untuk Pak Elrik. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu Pak Elrik ya. Dan yang paling sering kami sudah kurang lebih 8 kali menangani sebagai koordinator demo bela diri karate terutama di ulang tahun TNI itu. Ya kan, kami sudah terlibat di Senayan 2 kali, di Kemayoran sekali, kemudian di Cilangkap, kemudian di sana 2 kali, mana di
Cilegon ya kami. Waktu itu koordinator hari ulang tahun TNI sebagai koordinator dengan bersama seorang jenderal. Ya di Cilegon itu ketika itu panglimanya masih Pak Gatot. Pak Gatot Nurmantio betul. Ya kami. Saya di sana waktu itu. Siap 2 kali. Nah, itu yang demo itu kami. Demo. Ada itu demonya. Iya. Baik. Pak Erik, terima kasih Pak Erik sudah menyempatkan hadir di studio podcast El Sinta. Mungkin waktu kita akan berbincang kembali Pak Erik ya. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu. Terus mengabdi. Terima kasih juga karena sudah banyak melahirkan atlet-atlet karateka nasional. Baik, terima kasih. Jadi semoga juga anak-anak kita semua berlatih karate untuk sehat dan kemudian untuk berolahraga lah. Yang penting bisa tetap sehat. Baik, terima kasih Pak Erik. Dan pendengar netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda juga sudah menyimak perbincangan kami dengan Pak Ma'ruf Elrik. Beliau adalah pemilik dan 7 karateka di Indonesia. Pada usia 67 itu. 67. Wah, ini perlu digarisbawahi pada usia 67 tahun yang masih terlihat sangat segar bukan? Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.